seperti ada yang mengelilingi kami. Lalu kain tenda berguncang hebat, seperti ada tangan-tangan besar yang mencoba merobeknya dari luar. "Rak, ada yang goyangin. Sumpah, ini ada orang atau apa?" Namaku Raka. Malam ini aku mau cerita pengalaman yang sampai sekarang masih membekas dalam ingatan. Pengalaman yang awalnya terasa biasa saja, tapi berakhir dengan sesuatu yang tidak bisa aku jelaskan dengan logika. Semua berawal dari obrolan santai di kos. Aku dan Dani memang tinggal satu kos. Malam itu, Bima datang sambil membawa ponselnya. Wajahnya penuh semangat. Gimana kalau sebelum wisuda kita naik gunung bareng? Sekali-kali lah, biar ada kenangan. Awalnya, aku mengira itu hanya candaan. Tapi ternyata, Dani langsung antusias. "Wih, seru tuh. Gue belum pernah naik gunung gede. Ayo, ayo, ayo." Aku cuma geleng-geleng kepala. Dani selalu begitu. Ramai, spontan, gampang terbawa suasana. Besoknya, ide itu makin serius. Ulan dan Sari yang tinggal satu kos juga langsung setuju. Ulan bilang ini bagus untuk refreshing sebelum dunia kerja benar-benar menyita waktu kami. Sari hanya tersenyum tipis. Aku bisa melihat kalau dari awal dia agak ragu. "Andi ikut gak?" tanya Wulan. Aku hanya menggeleng. Katanya lagi sibuk dinas, dia ada tugas di luar kota. Lalu Wulan menjawab, "Ya, sayang sekali. Padahal aku merasa lebih tenang kalau ada Andi. Dia sudah jadi polisi muda dan biasanya kalau ada dia, semua merasa lebih aman." Akhirnya diputuskan. Aku, Dani, Bima, Sari, dan Wulan akan mendaki Gunung Salak akhir pekan itu. Hari H pun tiba. Kami berangkat dari kos masing-masing. Kumpul di terminal, lalu naik angkot menuju pos pendakian. Suasana awalnya masih ceria. Dani sibuk ngoceh soal snack yang dia bawa. Wulan sibuk ngecek daftar perlengkapan. Aku sempat melirik Sari yang duduk diam di samping jendela, menatap keluar dengan pandangan kosong. Aku mendekat sedikit dan berbisik, "Sar, kenapa? Lo kayak nggak semangat gitu?" Dia menoleh sebentar, lalu berkata pelan, "Entah kenapa dari tadi aku ngerasa nggak enak. Kayak ada sesuatu yang berat." Aku hanya menghela napas. Mungkin sugesti aja. Tenang, kita rame-rame kok." Sesampainya di pos, kami mulai menyiapkan barang. Bima dengan penuh gaya mengeluarkan drone kecil dari tasnya. "Gue bawa ini, biar ada dokumentasi keren. Nanti kita upload, siapa tahu viral." Aku cuma bisa nyengir. Memang tipikal Bima, selalu pengen beda. Pendakian pun dimulai. Jalur awal cukup landai. Udara masih segar, dan kami saling bercanda sambil jalan. Dani beberapa kali salah jalur, membuat kami harus memutar sedikit. "Lah, gua kira tadi ke kiri, ternyata ke kanan. Untung gak nyasar ke jurang," katanya sambil ngakak. Meski kesal, aku gak bisa menahan tawa. Dani memang selalu bikin suasana cair. Namun, semakin jauh kami melangkah, suasana berubah. Hutan semakin rapat, cahaya matahari makin redup tertutup pepohonan. Sari semakin sering menunduk, wajahnya pucat. "Kenapa lagi, Sar?" tanya Wulan. Sari hanya bergumam, "Ada yang aneh. Dari tadi kayak ada yang ngikutin kita." Aku dan Bima saling pandang. Aku mencoba menenangkan suasana. "Palingan monyet atau babi hutan." Wulan menambahkan, "Bisa jadi efek psikologis juga. Kalau kita jalan di hutan, otak gampang menafsirkan suara-suara kecil jadi hal yang menakutkan." Kami sepakat berhenti sebentar untuk istirahat. Saat itu Bima iseng menerbangkan drone. Awalnya hanya untuk merekam pemandangan hutan dari atas. Kami semua duduk sambil minum, menonton layar kecil di tangannya. Tapi tiba-tiba drone itu menangkap sesuatu yang membuat kami semua terdiam. Di layar terlihat jelas sosok putih berdiri diam di antara pepohonan. Jaraknya tidak terlalu jauh dari jalur yang kami lewati. Bentuknya samar, tapi cukup jelas untuk membuat bulu kuduk meremang. "Rak, lu lihat kan?" bisik Dani dengan wajah pucat. Aku berusaha tetap tenang.
Mungkin itu pendaki lain atau pantulan cahaya. Tapi di hatiku sendiri aku tahu itu bukan hal biasa. Sari tiba-tiba berdiri, wajahnya menegang. "Itu bukan manusia," katanya lirih. Perasaan kami semakin kacau kali itu. Kami melanjutkan perjalanan dengan perasaan campur aduk. Dani yang biasanya cerewet jadi lebih banyak diam. Bima masih coba santai meski aku tahu dari wajahnya dia juga kaget. Wulan berusaha menjelaskan dengan teori logis meski nadanya terdengar memaksa. Hari mulai gelap, kami memutuskan untuk berhenti dan mendirikan tenda. Lokasi cukup datar, dekat sumber air. Dari luar hutan hanya terdengar sunyi. Tidak ada suara binatang sama sekali. Hanya desir angin yang entah kenapa terasa dingin menusuk. Malam itu kami mendirikan 2 tenda kecil. Aku, Bima, dan Dani berbagi 1 tenda. Sedangkan Sari dan Wulan tidur di tenda sebelah, hanya berjarak beberapa meter. Api unggun sudah padam. Udara pegunungan begitu dingin menusuk tulang. Aku masih terjaga sambil mendengar dengkuran pelan Dani. Bima rebah di pojok, matanya terpejam. Tapi aku tahu dia juga belum benar-benar tidur. Tiba-tiba, suara langkah terdengar dari luar. Pelan, berputar, seolah mengelilingi tenda kami. Aku refleks menahan napas. "Bim, lu denger nggak?" bisikku. Bima membuka mata menatapku lekat. "Iya, dari tadi gue kira pendaki lain, tapi kok muter-muter gini?" Suara itu makin jelas. Langkah berat, diseret, berhenti tepat di samping tenda. Aku bisa merasakan getar tanahnya. Dani terbangun, wajahnya panik. "Apaan tuh, Ra? Gua gak berani buka resleting." Dari arah tenda cewek, aku mendengar suara Wulan memanggil lirih. "Ra, kalian denger juga?" Suara Sari terdengar lebih parau. "Dia marah, dia gak suka kita di sini." Aku merinding mendengarnya. Jadi bukan cuma kami yang mendengar, tapi mereka juga. Bima nekat menyalakan santar kecil, membuka sedikit resleting tenda, dan menyorot keluar. Kosong, hanya kabut tipis dan siluet pepohonan yang berdiri kaku. Kami semua terdiam, tapi kemudian suara lain terdengar. Bisikan, sangat pelan, samar, tapi jelas berasal dari luar. "Pulanglah." Dani langsung menutup kupingnya. "Ra, sumpah gue gak kuat. Besok pagi kita turun aja ya, tolonglah." Aku mencoba tenang meski bulu kuduku berdiri. Bisa jadi cuma suara angin, jangan langsung panik. Tapi bisikan itu terdengar lagi. Kali ini lebih dekat. "Pulang, pulang." Tiba-tiba terdengar jeritan dari tenda sebelah. Sari. Aku langsung keluar, diikuti Bima dan Dani. Kami mendapati Sari duduk di pintu tenda cewek. Wajahnya pucat pasi, matanya berlinang air. Wulan memeluknya erat, berusaha menenangkan. "Ada apa, Sar?" tanyaku terburu-buru. Sari gemetar hebat. Dia ngeraba tenda kami dari luar. Aku bisa ngerasain tangannya, panas, kasar. Semua terdiam. Heningnya malam membuat kata-kata Sari terasa lebih menusuk. Bima menyorotkan senter ke sekitar tenda cewek. Sekilas, aku melihat bayangan putih melintas di balik kabut. Cepat, melayang. Wulan menahan nafas. "Kalian lihat juga kan?" Aku menatap Bima. Dia hanya terdiam. Wajah sok beraninya hilang. Kami akhirnya duduk berdesakan di sekitar tenda, saling menjaga. Tidak ada yang berani tidur. Sesekali, suara cakaran terdengar di dinding tenda, membuat kami terlonjak kaget. Cekrek, cekrek. Dani menunduk, wajahnya pucat. "Rak, sumpah gue gak mau lanjut. Kita turun aja besok."
Aku terdiam. Logikaku ingin percaya bahwa ini hanya halusinasi karena lelah. Tapi hati kecilku tahu ada sesuatu yang benar-benar terjadi di sini. Dan sebelum fajar tiba, aku mendengar suara samar, seolah berbisik langsung di telingaku sendiri. Ini baru permulaan. Pagi itu udara terasa lebih dingin dari biasanya. Kabut tipis masih menggantung rendah di antara pepohonan. Kami semua baru saja selesai sarapan seadanya. Mie instan dan kopi saset yang dimasak dengan kompor kecil milik Bima. Wah, energi udah penuh nih. Gas lagi nggak, Rak? Tanya Dani dengan wajah ceria, seolah lupa apa yang terjadi semalaman. Padahal aku bisa lihat matanya masih agak mengantuk. Aku mengangguk. Gas! Tapi jangan kebanyakan bercanda, Dan. Fokus sama jalur. Bima menepuk-nepuk ranselnya. Tenang, gue udah siapin kamera lagi. Kali aja dapat footage keren buat dokumentasi. Sari hanya menatapnya sekilas lalu menghela napas. Kamu tuh mikirnya kamera terus, padahal ada yang lebih penting. Apa tuh? Bima menyeringai. Keselamatan kita, jawab Sari dingin. Kami pun melanjutkan perjalanan. Jalur pagi itu awalnya terasa menyenangkan. Udara segar, suara burung masih terdengar dan sinar matahari mulai menembus selada daunan. Aku sempat merasa optimis perjalanan kali ini akan lancar. Namun, semakin jauh kami melangkah, suasana berubah perlahan. Menjelang siang, kabut kembali turun, padahal matahari masih tinggi. Anehnya jalur yang kami lewati seolah berputar-putar. Dani sempat mengeluh. Rak, perasaan tadi kita udah lewatin pohon besar itu deh. Kok balik lagi? Aku memperhatikan tanda di batang pohon yang sempat aku coret dengan kapur tadi pagi. Dan benar, itu tanda yang sama. Bulu kuduku langsung berdiri. Nggak mungkin. Kita muter di jalur yang sama? Wulan mencoba menenangkan. Mungkin kamu salah lihat tanda, Rak. Aku menggeleng. Enggak, aku tandain jelas di sini. Kita beneran muter. Bima masih coba santai. Palingan lo salah perhitungan aja. GPS kan ada, coba cek. Aku pun mengeluarkan HP dengan aplikasi offline map. Tapi layar peta menunjukkan hal yang mustahil. Titik lokasi kami bergerak liar, maju mundur, lalu berhenti total. Aneh, sinyal GPS error. Dani menambahkan dengan wajah pucat. Kompas gue juga muter-muter, Rak. Jarumnya nggak stabil. Suasana mulai tegang. Jalur makin menanjak, pepohonan makin rapat, dan udara jadi lebih dingin. Sesekali terdengar suara ranting patah di kejauhan. Tapi saat kami berhenti dan mendengarkan, hutan kembali hening. Sari yang sejak tadi diam, tiba-tiba berkata lirih. Ada yang nongkonin kita. Semua menoleh ke arahnya. Apa maksudmu, Sar? Tanya Wulan Kepan. Ada yang ikutin. Dari tadi. Jawabnya sambil menggenggam dali ranselnya rat-rat. Dani menelan ludah. Jangan bercanda, Sar. Gua bisa nangis beneran loh. Sari hanya menatap kosong ke arah pepohonan, seolah melihat sesuatu yang tak terlihat oleh kami. Menjelang sore, kabut makin tebal. Sinar matahari hampir tak tembus ke bawah. Kami berjalan semakin lambat karena jalurnya licin dan penuh akar. Saat itulah kami menemukan sesuatu yang membuat langkah kami terhenti. Sebuah papan kayu tua, lapuk dimakan waktu, berdiri miring di pinggir jalur. Tulisan di atasnya samar, sebagian besar sudah terkelupas. Tapi aku bisa membaca dengan jelas huruf yang tersisa. Jalur lama, ditutup permanen. Aku merinding. Ini papan peringatan. Jalur lama katanya udah ditutup. Bima menyalakan kamera, mencoba merekam. Wah, ini keren banget. Mungkin ada sejarahnya. Aku segera menepis tangannya. Matikan dulu, Bim. Ini serius. Wulan menatap papan itu lama, lalu bergumam. Kalau jalur ini ditutup, berarti memang ada alasannya. Bisa karena rawan longsor, atau ya
Ia berhenti, menoleh ke Sari. Sari menjawab dengan suara bergetar. Atau karena ada yang tidak ingin jalur ini dilewati lagi. Langit semakin gelap, padahal waktu belum malam. Kabut begitu pekat hingga jarak pandang hanya sekitar 5 meter. Dani menggenggam lenganku erat-erat. Rak, sumpah gue gak enak. Jangan-jangan kita nyasar ke jalur yang salah. Aku menoleh ke semua orang. Mereka tampak lelah, resah dan takut. Tapi kembali ke bawah juga bukan pilihan. Jalurnya sudah terlalu jauh. Kita lanjut pelan-pelan aja, sampai nemu tempat buat ngecamp atau tanda jalur utama lagi. Semua mengangguk meski wajah mereka ragu. Kami melangkah dengan hati-hati menembus kabut tebal, hingga tiba-tiba dari kejauhan terdengar suara langkah lain. Berat, teratur, seolah ada yang berjalan mendekati kami. Aku langsung berhenti. Dengar gak? Semua terdiam. Suara itu semakin jelas. Dan di tengah kabut putih pekat, terlihat siluet seseorang berdiri menunggu. Matahari makin tenggelam di balik hutan. Kabut turun pelan-pelan. Jalan setapak makin sulit terlihat. Nafas kami tersengal, langkah sudah terasa berat. Rak, kita nggak mungkin lanjut. Udah sore banget, bahaya kalau maksa jalan, ucap Dani. Aku menoleh ke Bima. Dia juga mengangguk setuju. Ya udah, kita cari spot datar aja buat camp. Kami baru saja menurunkan carrier ketika tiba-tiba Sari mendadak berhenti. Pandangannya tajam ke arah semak-semak. Itu... Suaranya bergetar. Kami semua menoleh. Dari balik kabut, muncul seorang anak kecil. Tubuhnya kurus, bajunya lusuh, kulitnya pucat. Dia menatap lurus ke arah kami. Jangan dirikan tenda di sini, Kak, ucapnya lirih. Kalau kakak mau, dirikan saja di sana. Tangannya menunjuk ke arah 2 pohon besar yang berdiri rapat berdampingan. Seketika bulu kuduku meremang. Aku melangkah maju. Tapi dalam sekejap, anak itu berlari ke arah kabut dan menghilang. Sari menoleh dengan wajah panik. Kalian dengar kan? Kita harus nurut. Gue yakin dia nyelamatin kita. Wulan ikut mengangguk. Wajahnya tegang. Aku juga ngerasa lebih aman kalau di sana. Please, Rak. Aku dan Dani saling pandang, lalu dengan berat hati mengalah. Kami pindahkan barang-barang ke arah 2 pohon besar itu. Begitu sampai, kami langsung bagi tugas. Aku, Dani, dan Bima mendirikan tenda, sedangkan Sari dan Wulan membuka keril, menyiapkan makan malam. Namun baru beberapa menit, terdengar teriakan kecil dari Wulan. Rak, lihat ini. Aku mendekat. Tanganku gemetar begitu melihat isi carrier. Buah-buahan yang tadi segar kini membusuk. Roti berjamur. Bahkan beras yang baru dibuka pagi tadi sudah dipenuhi bercak putih jamur. Apa-apaan ini? Gila, baru dibawa dari base camp kan? Aku hampir tak percaya. Sari menutup mulutnya. Ini gak wajar. Kayak ada yang percepat waktu makanan kita. Kami semua saling berpandangan. Perasaan tidak enak langsung mengisi dada. Karena panik dan takut, Sari dan Wulan akhirnya memaksa untuk tidur satu tenda bersama kami bertiga. Walau sempit, akhirnya kami nurut. Susunan tidur pun jadi rapat. Sari dan Wulan di tengah, sedangkan aku, Dani dan Bima mengapit di pinggir. Malam itu, gangguan datang silih berganti. Awalnya terdengar suara langkah kaki di luar tenda, seperti ada yang mengelilingi kami. Lalu kain tenda berguncang hebat, seperti ada tangan-tangan besar yang mencoba merobeknya dari luar. Rak, ada yang goyangin. Sumpah, ini ada orang atau apa? Bisik Dani dengan wajah pucat. Tak lama kemudian, suara keras menggema. Pohon tumbang, dan tumbangnya membuat tanah bergetar. Kami semua menahan nafas, takut kalau tenda ikut tertimpa. Belum selesai,
Bumi kembali bergetar keras. Dari kejauhan terdengar suara longsoran. Aku yakin tanah akan ambruk. Tapi anehnya, tenda kami tetap kokoh. 2 pohon besar tempat kami mendirikan tenda seperti menahan longsoran agar tidak menyeret kami. Sari gemetar, suaranya hampir menangis. Anak kecil itu, dia beneran nyelamatin kita. Kami semua hanya bisa terdiam, menahan ketakutan sampai pagi. Begitu fajar datang, kami keluar dengan wajah lelah. Langit mendung, tapi setidaknya hujan reda. Saat sedang membereskan barang, langkah kaki terdengar dari kabut. Jantungku berdegup kencang. Namun yang muncul bukan hantu. Itu adalah Andi bersama 2 orang tim SAR. "Andi?" suruhku kaget. "Gila, lu ngapain di sini?" Andi langsung berlari menghampiri kami, wajahnya lega sekaligus panik. "Akhirnya, kalian tahu nggak udah berapa lama hilang?" Aku mengerutkan dahi. "Apaan sih? Kita baru 3 hari di sini." Andi menatap kami tajam, nafasnya berat. "Raka, kalian udah hilang 3 bulan. Dari base camp gak ada kabar, makanya kami terus nyari." Darahku serasa berhenti mengalir. 3 bulan? Dani hampir berteriak. "Gak mungkin, sumpah baru 3 hari Andi." Andi menggeleng pelan. "Entah apa yang kalian alami, tapi tempat ini memang angker. Kalian harus segera ikut kami turun." Aku menoleh sekali lagi ke arah 2 pohon besar di belakang kami. Angin bertiup pelan, seolah ada sesuatu yang mengawasi. Dalam hati, aku sadar, anak kecil itu bukan sekadar penolong biasa. Setelah bertemu Andi dan tim SAR, kami beristirahat sebentar di pos darurat. Rasanya mustahil. Mereka bilang kami hilang 3 bulan, padahal menurut kami baru 3 hari. Dani yang paling penasaran. Ia segera mengeluarkan kamera DSLR dari tasnya. "Rak, ini aneh banget. Baterai baru gua cas penuh sebelum naik. Kok sekarang udah ngembung dan kosong total, kayak udah dipakai berbulan-bulan." Aku ikut merogoh HP. Layarnya menyala, tapi jam digitalnya menunjukkan tanggal 3 bulan ke depan dari hari keberangkatan kami. Baterai tinggal 2%. Bima membuka handy talkie kecil bawaannya. Sama, layarnya penuh noise. Jam internalnya juga meloncat puluhan hari. Wulan menelan ludah. Wajahnya serius. "Ini bukti jelas, waktu kalian gak sama dengan waktu di luar. Kalian kejebak di semacam time pocket. Fenomena psikologi seorang tersesat sering digambarkan seperti ini. Otak meyakini cuma sebentar, padahal tubuh mengalami lebih lama." Andi menimpali, suaranya berat. "Betul. Dari catatan SAR, beberapa pendaki Gunung Salak pernah dilaporkan hilang, lalu ditemukan hidup, tapi mereka yakin hanya hilang 2-3 hari. Padahal di dunia nyata sudah berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan. Biasanya terjadi di jalur lama yang kalian lewati." Aku masih sulit percaya, tapi bukti ada di depan mata. Logistik basi, baterai drop, tanggal melompat. Semua masuk akal kalau memang kami terjebak di zona dengan anomali waktu. Sari menambahkan pelan. "Tapi kalau bukan karena anak kecil itu yang mengarahkan kita ke 2 pohon besar, mungkin kita udah mati ditimpa longsor semalam." Wulan menatapnya tajam. "Itu bisa jadi halusinasi massal karena stres, Sar. Pikiran kita bisa menciptakan sosok penolong untuk bertahan." Aku menarik nafas panjang. Logis, tapi entah kenapa bayangan anak kecil itu terasa terlalu nyata. Sesampainya di base camp, kami dipulangkan dengan pengawasan ketat. Malam itu, aku membuka HP lagi. Baterai sudah habis, tapi sebelum mati, aku sempat melihat satu hal. Di galeri, ada foto samar-samar kabut hutan dengan bayangan anak kecil berdiri di antara 2 pohon besar. Aku nggak ingat pernah memotretnya. Bisa jadi error kamera, bisa jadi hasil bug waktu baterai drop.
Logikaku bilang begitu. Tapi bagian lain dari diriku masih merinding. Karena entah nyata atau tidak, sosok itulah yang menyelamatkan kami malam itu. Kalau kalian ada di posisi kami, apa kalian akan percaya itu hanya halusinasi? Atau benar ada sosok penolong di balik misteri Gunung Salak? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Sampai jumpa di kisah berikutnya, masih di Langit Malam FM.